Kalau menurut saya, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu untuk dapat mengerti, paham, dan lebih kritis dalam berpikir secara formal atau non-formal. Menurut saya, pendidikan adalah sebuah fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin, dengan tujuan dapat mengembangkan potensi dari dalam diri, menambah pengetahuan, dan juga dapat mencerdaskan seorang individu. Menurut saya, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia pada umumnya generasi muda, guna mempersiapkan hidupnya agar kelak dapat berkembang dan berguna bagi masyarakat. Menurut saya, pendidikan itu adalah dasar atau landasan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan kita nanti. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu pengajaran, keterampilan atau ilmu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pembelajaran, pelatihan ataupun penelitian. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan yang diturunkan secara pengajaran, pelatihan maupun penelitian, secara bimbingan maupun otodidak, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu manusia. Pendidikan itu sangat penting karena berperan signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang akan dijalani, yang diwarnai dengan adanya tantangan dan perubahan. Bagi saya, pendidikan merupakan suatu hal yang berperan penting bagi kehidupan manusia dalam membekali untuk menyongsong masa depan yang akan dijalankan, yang tentunya akan diwarnai dengan tantangan dan juga perubahan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga pengetahuannya. Semakin tinggi pengetahuan, semakin berpeluang untuk mendapatkan karir dan pekerjaan. Pendidikan itu sangat penting. Dengan adanya pendidikan, ilmu pengetahuan kita peroleh serta membentuk karakter dan kepribadian kita. Pendidikan itu sangat penting sebagai bekal atau peluang kita untuk menggapai impian dan meraih cita-cita yang tinggi, dan juga untuk mendapatkan atau mengamalkan sebuah pekerjaan. Apa penting pendidikan sangat penting untuk kehidupan kita di masa depan. Pendidikan juga bisa membuat kita mandiri secara finansial ataupun yang lainnya, sehingga kita tidak bergantung pada orang lain. Bagi saya, pendidikan adalah hal yang paling penting yang harus didapat oleh semua orang tanpa adanya perbedaan maupun secara setara, karena pendidikan ini sangat diperlukan bagi setiap hal dan kegiatan yang ada di sekitar kita. Seperti kita bekerja, kita membutuhkan pendidikan yang baik. Kita belajar juga, kita juga membutuhkan pendidikan yang baik. Misalkan kita ingin pergi kuliah, kita harus lulus SMA terlebih dahulu. Untuk masuk SMA kita harus lulus SMP terlebih dahulu. Untuk masuk SMP kita harus lulus SD terlebih dahulu. Jadi pendidikan ini adalah hal yang bertahap, tidak bisa langsung kita dapatkan semuanya. Secara keseluruhan, pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia kita. Walaupun saat ini sedang pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat saya untuk tetap belajar, karena banyak sekali hal positif yang bisa diambil selama PJJ ini. Salah satunya, saya bisa mengembangkan kreativitas saya sendiri karena jam di rumah lebih lama. Hal positif yang dapat saya ambil selama mengikuti PJJ adalah dengan kondisi pandemi seperti ini bukan menjadi suatu penghambat bagi seseorang untuk terus mencari ilmu dan mengembangkan kreativitasnya. Dalam PJJ ini saya dapat merasakan metode belajar yang lebih variatif. Salah satunya dengan adanya kolaborasi mata pelajaran dalam bentuk PJBL, serta juga saya dapat mengeksplorasi teknologi lebih dalam lagi.
Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat. Semoga kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Hal positif yang saya ambil selama PJJ adalah saya dapat memanfaatkan teknologi, dalam hal ini gadget, yang biasanya saya gunakan untuk medsos atau game. Sekarang saya gunakan untuk mencari informasi tentang ilmu pengetahuan dan aplikasi tentang pendidikan. Hal positif yang dapat saya ambil dalam pembelajaran jarak jauh saat ini adalah saya lebih mengenal dalam dunia iptek yang semakin canggih dan modern saat ini. Dan saya menjadi orang yang kreatif dan berinovatif, serta lebih banyak waktu bersama orang tua. Positif yang bisa diambil selama mengikuti PJJ, sudah berkisar 1,5 tahun kita mengikuti PJJ, kita dapat merasakan dampaknya pada kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Misalnya, kita semakin susah, kita banyak pelajaran yang tidak mengerti, tapi dari situ kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita, memperluas wawasan kita, dan juga kita di rumah saja kita bisa mengeksplor dunia luar menggunakan alat elektronik yang kita gunakan selama kita mengikuti PJJ. Hal-hal positif yang bisa saya ambil selama mengikuti pembelajaran jarak jauh, beberapa di antaranya adalah belajar lebih mandiri. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah melanda di seluruh dunia. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kegiatan belajar mengajar secara luring ataupun tatap muka diganti menjadi pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh menggunakan internet sebagai cara pengajaran dan pendidikan terhadap siswa. Meskipun hanya belajar di rumah, bukan berarti kita bisa bermalas-malasan dan meninggalkan pelajaran kita, bukan. Kita harus tetap mempertahankan keefektivitasan belajar kita seperti saat kegiatan belajar mengajar secara luring. Maka dari itu kita harus bisa lebih mandiri dan meningkatkan semangat kita pada masa pandemi yang memperburuk keadaan pada saat ini. Kedua, menghargai orang lain. Kita pasti pernah mengalami kekesalan saat kita diomelin oleh guru maupun orang tua kita. Namun kita tidak pernah berpikir dari perspektif orang tua maupun guru. Kita hanya melihat melalui perspektif diri kita sendiri. Namun kita melihat dari perspektif guru, misalkan kita bisa melihat bagaimana lelah dan capeknya mereka menyusun materi untuk kita bisa belajar, memberikan tugas, melakukan pembelajaran, dan juga memperhatikan murid-muridnya dalam mengerjakan tugas, dan juga menagih tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh siswa. Bagi saya, jika kita bisa melihat melalui perspektif orang lain, kita dapat lebih menghargai orang tersebut dan juga menghargai usaha-usaha yang sudah mereka lakukan kepada kita. Lalu saya bisa berpikir kreatif. Jika saya belum bisa memahami materi yang diberikan oleh guru pengajar, kita sebaiknya bisa mencari alternatif lain untuk mencari solusi dalam belajar. Di era teknologi 4.0, di era industri 4.0 yang didominasi oleh kecanggihan teknologi dan internet, kita seharusnya dan sebaiknya bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat cara belajar kita lebih maju, seperti menggunakan mesin pencarian otomatis maupun aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tersedia di internet. Atau kita juga bisa bertanya kepada teman atau kerabat atau orang tua ataupun saudara kita yang kita rasa